Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1128 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, guys, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus linkan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru terlihat lebih dinamis, karena tak hanya berfokus di Elbaf saja, namun seluruh faksi yang sedang mengincar harta karun One Piece pun diperlihatkan secara berbarengan. One Piece sudah memasuki final saga, dan dunia semakin bergejolak setelah film panas milik Dr. Vegapunk ditonton serentak oleh semua orang. Scene memperlihatkan Elbaf. Grup Robin akhirnya berlabuh di Elbaf, tepat di mana ada bar yang sebelumnya dikunjungi oleh bajak laut Akagami. Karena sudah mengitari Elbaf dan tak menemukan kapal Thousand Sunny, mereka akhirnya memutuskan berlabuh terlebih dahulu di Elbaf. Agar tidak disangka sebagai tamu yang tak diundang, grup Robin berganti pakaian khas para raksasa Elbaf yang bertemakan Viking. Dan kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Teach masih melakukan meeting bersama dengan para komandannya. Dengan kedatangan Katarina Devon serta Van Augur ke dalam pertemuan tersebut, membuat Teach semakin sumringah. Haribo terlihat menangis bahagia karena dia bisa melihat idolanya secara langsung. Tiba-tiba Devon merubah dirinya menjadi wujud Kurose Saturn, dan hal itu membuat Teach dan yang lainnya pun terkejut. Teach sangat senang karena dia meminta Devon untuk mengambil wujud Dr. Vegapunk, namun dia malah mendapatkan wujud salah satu kakek Sugiono. Meskipun begitu, Teach tidak mengetahui jika sebenarnya Kurose Saturn sudah meninggoy. Jika dia meminta Devon untuk menyelinap masuk ke Merijoa, bisa langsung di-kill tuh sama Kurose yang lain. Akhirnya Karibo menceritakan pada Kurohige mengenai informasi tentang dua senjata kuno yang dia ketahui. Mendengar hal itu, Teach langsung girang dan mempersiapkan tim untuk mengambil senjata kuno Pluton dan juga Poseidon. Devon juga mendapatkan informasi dari Egghead jika bajak laut topi jerami saat ini sedang pergi ke Pulau Elbaf. Teach sekarang baru memiliki dua salinan rod poneglyph yang dia dapatkan dari Trafalgar Law, yaitu salinan rod poneglyph Zoo dan juga rod poneglyph Wano Kuni. Ternyata dia juga mengirimkan tim untuk merebut salinan rod poneglyph milik bajak laut topi jerami, dan salah satunya adalah Kuzan. Kuzan ditugaskan oleh Kurohige untuk pergi ke Elbaf. Menarik kok, apabila Kuzan bertemu Saul dan Robin di Elbaf, kemungkinan besar dia pasti akan berkhianat dari Kurohige dan malah bergabung dengan aliansi bajak laut topi jerami. Dan kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka, markas pasukan revolusioner. Dari pernyataan terakhirnya, Dragon mengatakan dia ingin segera mengakhiri pertempurannya melawan pemerintah dunia sebelum semua orang di seluruh dunia memperebutkan tempat aman dari dunia yang akan tenggelam. Saat ini pasukan Holy Knight sedang berusaha menghentikan aksi pasukan revolusioner dalam memutus pasokan makanan ke Merijoa. Bahkan beberapa anggota terkuat Holy Knight sedang bergerak menuju ke kerajaan Kamabaka. Tak hanya itu, pihak bajak laut Kurohige juga sedang mengintai pergerakan dari pasukan revolusioner. Ternyata Dragon sadar pergerakan dari kedua pihak tersebut, dan jika terjadi bentrokan dengan salah satu dari mereka, pasti hal tersebut tak akan menguntungkan bagi pihak pasukan revolusi, karena markasnya sudah diketahui oleh pihak angkatan laut berkat imbas dari disadapnya percakapan antara Sabo dan pasukan revolusi saat di kerajaan Lulusia. Dragon memutuskan untuk segera pergi dari sana bersama dengan pasukannya. Dan tujuan Dragon saat ini adalah Elbaf. Ternyata Dragon sebelumnya sempat berdiskusi dengan Vegapunk Saka. Jika mereka selamat dari Egghead, maka tempat berlindung mereka selanjutnya adalah di Elbaf. Vegapunk ternyata sengaja membuat Elbaf menjadi tempat berkumpulnya para penerus tekad dari Ohara. Itulah mengapa dia juga mengarahkan Robin serta bajak laut topi jerami untuk pergi ke Elbaf. Selain itu juga di Elbaf saat ini ada Jaguar di Saur yang memang mewarisi tekad dari Ohara. Jika benar Dragon ingin menyelesaikan semuanya, itu artinya dia harus pergi mendapatkan harta karun One Piece dan mengklaim senjata kuno agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Inilah saatnya Dragon beraliansi dengan Luffy
Mengingat saat ini musuh Dragon tak hanya pihak pemerintah dunia, namun juga bajak laut Kurohige sedang memata-matai pergerakan dari pasukan revolusioner. Dragon pernah berkata pada manga One Piece chapter 440, jika kebusukan dunia sudah terkuak, disitulah waktu untuknya kembali bertemu lagi dengan Luffy. Yap, waktu yang sangat tepat bukan? Setelah Dr. Vegapunk menginformasikan rahasia tentang dunia ini melalui film panasnya, Dragon bergerak ke Elbaf untuk bertemu dengan orang-orang yang mewarisi tekad dari Ohara. Itu artinya nanti Dragon akan bertemu dengan Jaguar di Saul, satelit Vegapunk, Kuzan, Nico Robin, dan juga Bakasencho Luffy pastinya. Dan kemudian memperlihatkan bajak laut Akagami. Setelah mereka menghancurkan bajak laut Bartolomeo, Cruishanks meminta para warga di sana untuk kembali memasang bendera dari bajak laut Akagami. Saat ini Shanks juga baru memiliki 2 salinan dari Road Poneglyph, sama seperti Teach. Namun bedanya, Shanks memiliki salinan Road Poneglyph milik Big Mom dan salinan dari Wano Kuni. Shanks membaca surat kabar milik Morgan yang menginformasikan jika Teach berhasil membegal Trafalgar Law. Dia yakin si bulu janggut perindu itu juga mengincar salinan Road Poneglyph milik Law. Sehingga tujuan Shanks saat ini adalah untuk menjegal Kurohige agar dia tak bisa mendapatkan harta karun One Piece. Dan bentrokan antara kedua Yonko itu tak akan bisa dihindari karena Oda sudah 2 kali memention bentrokan antara orang itu melawan orang itu dalam 2 kali Jump Festa secara berturut-turut. Jangan sampai Oda mengatakan hal yang sama tentang hal itu di Jump Festa di akhir tahun ini. Pertarungan yang sangat dinantikan oleh para Opler. Namun karena Oda masih sayang dengan sosok bejat yang namanya Kurohige itu, maka kemungkinan besar Shanks akan dikalahkan. Dan kejadian ini akan membuat Luffy memiliki motivasi yang lebih besar lagi untuk menghajar si brengsek Kurohige. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai berkumpulnya para pewaris tekad Ohara di Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.